Selamat pagi, saudara-saudara umat pilihan Allah yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sabtu 1 Oktober 2022, kita jumpa lagi untuk bersama-sama menerima berkat lewat renungan yang berjudul Bekal dari Tuhan untuk hidup kita. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Yang akan kita baca sekarang adalah kitab Bilangan pasal 27 ayat 18 sampai 20. Demikian bunyinya. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh. Letakkanlah tanganmu atasnya, suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat, lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia." Saudara-saudara, Yosua adalah orang yang tidak pernah menentang Musa selama kepemimpinan Musa. Ketika pendapatnya dan pendapat Kaleb ditentang oleh seluruh bangsa Israel, Yosua tetap tahu apa yang benar dan mempertahankannya. Sampai Musa mencapai batas umurnya pun, Yosua tetap setia mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan lewat perantaraan Musa. Kualitas iman dan ketangguhan seperti inilah yang Tuhan butuhkan untuk seseorang diangkat sebagai pemimpin selanjutnya. Tetapi Tuhan tahu ada ketakutan dan kegentaran yang hebat di dalam diri Yosua saat dia ditunjuk sebagai orang yang akan memimpin Israel masuk ke tanah perjanjian. Oleh karena itu, Tuhan membekali Yosua dengan nasihat-nasihat yang harus selalu disimpan di dalam lubuk hatinya. Nasihat untuk menjalani kehidupan dengan baik, agar dia selalu mendapatkan penyertaan dan berkat Tuhan. Nasihat yang pertama, Tuhan mengatakan 3 kali dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 6, ayat 7 dan ayat 9, agar Yosua menguatkan dan meneguhkan hatinya dengan sungguh-sungguh. Tantangan baginya untuk memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan merebut tanah perjanjian tidaklah mudah, saudara. Ini disebabkan oleh karena bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk dan sangat sulit diatur. Butuh seseorang yang memiliki hati yang kuat dan tegar untuk melakukannya. Dan Yosua lah pilihan Tuhan yang terbaik. Bagaimana dengan kita? Ketika kita diberikan suatu tugas untuk dipertanggungjawabkan, sanggupkah kita melakukannya? Berdoalah meminta agar Tuhan menguatkan dan meneguhkan hati kita. Kita harus menerima tantangan tersebut dan menjadi pemimpin yang bisa mengatasi apa saja yang terjadi. Memang tidak semua orang dari antara kita menjadi pemimpin gereja, pemimpin bangsa, atau pemimpin-pemimpin yang lain. Tetapi setiap pribadi kita harus memiliki keteguhan hati, harus memiliki kekuatan prinsip untuk hidup dalam kebenaran. Dalam pergaulan sehari-hari kita, hal itu dibutuhkan supaya kita tetap berkenan di pemandangan Tuhan. Nasihat yang kedua tertulis dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 7. Di situ Tuhan menegaskan kepada Yosua untuk tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Seringkali godaan untuk menyerah dalam melakukan hal yang benar, lalu tenggelam dalam keinginan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri sangatlah kuat, saudara. Tetapi Tuhan tahu Yosua tidak akan bertindak egois atau hanya memikirkan diri sendiri, lalu menelantarkan bangsa Israel. Mungkin kita bisa saja sedang berada di dalam posisi seperti Yosua. Tetapi apapun yang terjadi, marilah kita belajar untuk tetap setia kepada Tuhan dan tidak menyimpang dari jalan kebenarannya. Seringkali kita menemukan kesempatan dalam kesempitan dan
itulah godaan untuk bertindak mementingkan diri sendiri daripada melakukan tugas yang Tuhan bebankan kepada kita. Satu hal yang kita harus pahami, bahwa Tuhan mencari orang-orang seperti Yosua yang tetap setia kepada Tuhan, tidak mau menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, tetapi tetap lurus kepada Tuhan. Itu yang Tuhan cari. Apakah Tuhan menemukan hal ini dalam diri kita? Mari kita jawab langsung kepada Tuhan. Nasihat yang ketiga di ayat yang ke-8 dari Yosua pasal 1, Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk merenungkan firman-Nya siang dan malam. Artinya, dalam segala keadaan, Yosua harus selalu mengingat firman Tuhan. Dalam masa-masa sulit yang sepertinya tidak ada jalan keluar, firman Tuhan merupakan bekal terbaik untuk menghibur dan menguatkan kita. Ingatlah bahwa setiap firman yang ditaburkan dalam hati kita takkan terbuang sia-sia. Firman itu akan menjadi penyegar untuk kita menghadapi hidup yang sulit. Yesaya 55 ayat 11 berkata, "Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya." Firman yang keluar dari mulut Allah, yang kita terima dalam hati kita, yang kita responi dengan respon yang baik sesuai kehendak Tuhan, itu besar kuasanya. Siapa yang merenungkan firman Tuhan akan berbahagia, karena apa yang dikerjakannya, apa yang diusahakannya akan berhasil. Karena itu saudara-saudara, milikilah keteguhan dan kekuatan hati seperti Yosua. Menjalani kehidupan memang tidak mudah, tetapi kalau kita melakukan ketiga hal yang telah disampaikan Tuhan kepada Yosua, maka Tuhan berjanji bahwa kita akan mengalami keberhasilan dan keberuntungan kemanapun kita pergi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali pagi hari ini kami mengucapkan syukur atas berkat rohani yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami rindu memiliki keteguhan hati, kekuatan prinsip hidup, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami ingin memiliki kerinduan, kehausan akan firman Tuhan, sehingga setiap saat kami membaca dan merenungkannya, kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami untuk menjalankan apa yang telah kami dengar pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk memperbaiki sikap hidup kami, sehingga kami terus memandang kepada Yesus dan berjalan di jalan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terimalah bekal dari Tuhan dengan sikap hati yang benar, sehingga perjalanan hidup kita terjamin oleh karena firman itulah yang menguasai kita semua. Selamat berakhir pekan saudara-saudara. Siapkan hidup saudara untuk menyambut ibadah di hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.